Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusefdi. Saya CPNS Bengkulu Tengah kelompok 3 angkatan 4 dengan pengampu Ibu Yuniarti Esos MPD. Pada pertemuan ke-9 ini akan membahas mengenai etika publik, yaitu potret etika publik di Indonesia dan solusi pada masa pandemi. Berikut ini adalah beberapa contoh potret buruknya pelayanan publik yang ada di Indonesia. Survei Ombudsman terungkap paling rendah layanan publiknya adalah sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, sasaran responden adalah guru-guru yang menerima layanan publik administrasi di internal Dinas Pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Menurut saya, solusi dari video tersebut adalah Diknas yang terkait hendaknya menciptakan pelayanan yang baik sesuai dengan etika publik yang ada. Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Sayangnya ini masih banyak sekali fasilitas pendidikan di tanah air yang justru jauh dari kata layak ya. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, siswa sekolah dasar harus belajar di dalam ruangan kelas yang sekaligus menjadi gudang buah coklat. Beginilah suasana di kelas jauh SDN 057 Impres Puliwa, Desa Puliwa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap pagi sebelum sekolah dimulai, warga harus memindahkan buah coklat dari dalam kelas lantaran bangunan yang berdiri di atas lahan pinjam warga ini juga dipakai sebagai gudang. Sekolah yang hanya punya satu ruang kelas ini juga harus menampung murid kelas 1 hingga kelas 4. Sudah beberapa tahun lamanya puluhan siswa di sini juga harus menuntut ilmu dalam kondisi kelas seadanya. Buku-buku pelajaran telah usang bahkan rusak karena ketiadaan lemari buku. Sekolah ini juga hanya memiliki 2 orang guru, itu pun masih berstatus mahasiswa. Menurut saya, solusi dari video itu adalah pemerintah yang terkait melalui Dinas Pendidikan seharusnya mengetahui sarana dan prasarana yang terjadi di sekolah tersebut, bahkan jumlah guru yang dibutuhkan. Pemerataan guru hendaknya juga menjadi pantauan agar terciptanya sekolah yang berkualitas demi menciptakan pemuda-pemudi yang gemilang. Di hari pertama kerja pasca libur lebaran, layanan bagi masyarakat terhambat karena keterlambatan operasional beberapa loket layanan. Menpan RB pun mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak disiplin. Sidak yang dilakukan jajaran Gubernur Sumatera Barat ke kantor sistem administrasi Manunggal Satu Atap dan Samsat Kota Padang menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sanksi yang tegas sudah seharusnya diterapkan demi pelayanan publik yang baik. Presiden Joko Widodo menilai pelayanan publik yang bersifat birokrasi masih perlu dibenahi. Presiden menilai selama ini pelayanan birokrasi sangat kaku. Menurutnya pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara bisa dibilang hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berkeadilan. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Bahkan, menurut Pak Jokowi, pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran suatu negara. Negara disebutkan hadir jika pelayanan publiknya prima, cepat, dan berkeadilan. ASN sebagai pelayan publik sudah seharusnya menerapkan 5M. Apa itu 5M? Cekidot. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya
dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia.